Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rofiko. Ibu adalah guru biologi. Ibu mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam menuntut ilmu di era teknologi. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Matsama Madrasah Aliyah Patra Mandiri. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, jika kita berbicara mengenai motivasi belajar, kemudian teknologi, pastinya ini semua berkaitan antara satu sama lain. Karena apa? Dengan adanya motivasi, tumbuhlah semangat untuk belajar. Kemudian bagaimana cara kita belajar itu bisa dengan cara menggunakan teknologi salah satunya. Nah, di era milenial sekarang, kebanyakan siswa ataupun anak-anak itu lebih suka bermain gadget dibandingkan dengan belajar. Benar tidak? Pastinya benar. Kenapa? Karena gadget itu sangat menarik sekali untuk digemari oleh siswa. Padahal belajar itu lebih penting dibandingkan dengan main gadget, apalagi main gadgetnya itu tidak bermanfaat. Nah, di sini Ibu akan membahas bagaimana cara menumbuhkan motivasi, kemudian bagaimana cara memanfaatkan penggunaan gadget secara benar. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kalian memiliki gadget itu untuk apa. Kalau kalian sudah tahu tujuannya itu untuk apa, barulah kita bisa menggali, mengupas hal-hal yang berikutnya. Nah, tujuan sebagai siswa. Sebagai siswa, kalian itu harus tahu bagaimana cara memanfaatkan gadget, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar terhadap diri sendiri. Contohnya, orang yang malas belajar dengan menggunakan buku, gadget bisa digunakan. Gadget itu sangat berpengaruh atau sangat membantu dalam proses pembelajaran. Karena apa? Di dalam gadget terdapat informasi-informasi. Kamu bisa mencari informasi apa saja. Tidak hanya masalah pembelajaran, bisa mencakup semua informasi yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu, manfaatkanlah gadget dengan baik. Nah, sekarang tujuan yang pertama itu kalian harus menumbuhkan rasa semangat terlebih dahulu. Jika kalian semangat untuk belajar, maka yang lainnya pasti akan mengiring. Artinya apa? Semua akan mengalir dengan sendirinya. Nah, jika kalian semangatnya tidak ada, bagaimana mau belajar, ya kan? Nah, jadi tumbuhkanlah rasa semangat. Motivasi itu bisa datang dari mana saja. Bila kalian ada semangat untuk belajar, maka insya Allah semua hasilnya akan baik-baik saja. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat menumbuhkan motivasi diri, kemudian manfaat menumbuhkan rasa ingin tahu, manfaat menumbuhkan rasa kepercaya diri terhadap ingin mengetahui hal-hal baru dari perkembangan yang ada. Misalnya seperti ini, kalian mendapatkan tugas dari seorang guru. Misalnya hari ini kalian belajar tentang wabah virus yang sangat-sangat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kalian bisa mencari informasi melalui gadget, buka Google, kemudian kalian bisa melihat bagaimana kelangsungan hidup ataupun
proses mekanisme dari perkembangan virus itu sendiri. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih dari pada saat kalian membaca buku. Jadi ada kelebihan tersendiri apabila kalian menggunakan teknologi. Jadi bisa lebih cepat, kemudian menarik, kita tidak bosan. Tapi karena kebanyakan siswa itu malas buka buku, padahal buku itu adalah gudang ilmu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kalian harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, karena semakin kesini, semakin ke depan itu teknologi semakin maju. Oke. Kemudian pada saat kalian menggunakan gadget untuk proses pembelajaran itu harus disiplin. Disiplin dalam arti apa? Kalian tidak boleh mencuri waktu. Mencuri waktu itu seperti apa sih, Bu? Nah, mencuri waktu itu misalnya seperti ini. Pada saat proses pembelajaran, maka kalian akan mengikuti proses pembelajaran itu saja. Artinya apa? Jika kalian mengikuti proses pembelajaran tapi disalahgunakan, misalnya kalian main gadget, main game, kemudian membuka hal-hal yang tidak baik, nah itu salah. Jadi ada waktu tersendiri untuk menggunakan gadget. Jangan disatukan antara gadget dan belajar jika berada di dalam kelas, kecuali ada perintah dari seorang guru untuk menggunakan gadget itu sendiri. Nah, kemudian larangan kalian untuk tidak menggunakan gadget pada waktu yang tidak tepat. Contohnya, waktu belajar di sekolah tadi sudah dibahas, kemudian waktu tidur. Maka kalau waktu tidur, maka gunakanlah untuk tidur. Ketika waktu bermain, gunakanlah untuk waktu bermain. Jangan waktu tidur kalian buat bermain, waktu belajar kalian buat bermain, waktu bermain kalian buat tidur. Nah, itu salah. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi seluruh kegiatan yang kalian lakukan. Kenapa? Kalau misalnya waktu kalian tidur tapi kalian gunakan untuk main, nah maka keesokan harinya kalian bisa saja kalian mengantuk, tidak bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kalian. Tanamkanlah sifat disiplin. Disiplin waktu yang pertama. Kalau sudah ada disiplin waktu di dalam diri kalian, sudah kalian tanamkan, insya Allah kedepannya jalannya lancar dan hasilnya juga memuaskan. Oke, kemudian mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kenapa? Mengubah di sini artinya kalian lebih memanfaatkan hal-hal yang bersifat negatif itu menjadi hal-hal yang berguna. Contohnya main gadget, bermain boleh, tetapi tidak terus-menerus. Jadikanlah sebagai motivasi, jadikanlah sebagai selingan biar kalian tidak bosan untuk melakukan proses pembelajaran di rumah. Kalau di sekolah jangan, bisa kalian gunakan pada saat jam pelajaran sudah berakhir, bisa kalian gunakan handphone. Tapi kalau dalam proses pembelajaran jangan, kecuali ada perintah dari guru yang bersangkutan, ataupun ada kegiatan-kegiatan praktikum seperti pelajaran biologi. Kemungkinan ada hal-hal yang bisa digunakan atau bisa memanfaatkan gadget, misalnya untuk memoto hasil praktikum ataupun untuk mengukur kecepatan waktu atau yang lainnya. Kemudian kenapa harus merubah kebiasaan buruk jadi
karena hal buruk itu dapat berdampak negatif bagi diri kalian sendiri. Contohnya, kalau kalian terlalu sering memain gadget, kemudian tanpa memikirkan hal-hal yang harusnya kalian lakukan, misalnya belajar, kalian lebih banyak bermain gadget dibandingkan belajar, maka itu bisa mempengaruhi proses ataupun kesehatan tubuh kalian sendiri. Karena orang yang sering memainkan gadget itu, kalau dalam biologi itu bisa disebut sebagai kena sindrom monofobia, artinya orang yang tidak bisa lepas dari gadget. Nah, itu sangat berbahaya dan itu bisa merusak kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu, gunakanlah sebaik mungkin, gunakanlah sebermanfaat mungkin, tegaskan kedisiplinan untuk menggunakan teknologi. Kita tidak boleh tinggal teknologi, artinya kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tegaskan penguatan di sini artinya kalian harus mencari motivasi diri, harus menguatkan diri, harus mengasih harus memberi semangat terhadap diri sendiri. Contohnya memuji diri sendiri kalau melakukan hal-hal yang baik. Misalnya kalian mendapatkan suatu prestasi, nah itu kan bisa kalian lakukan dengan memuji diri sendiri, memberi hadiah terhadap diri sendiri, artinya memanjakan diri dari hasil yang sudah kalian lakukan. Jika kalian melakukan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Kemudian harus terapkan hukuman. Terapkan hukuman di sini artinya bukan kalian menghukum diri, artinya kalian harus menanamkan sifat. Misalnya kalian salah penggunaan waktu, maka kalian akan menghukum diri, artinya kalian akan menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan. Dengan cara mengubah diri agar lebih baik lagi dan tidak mengulangi hal-hal yang bersifat buruk bagi diri sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini ataupun materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri kalian. Sekali lagi pesan Ibu, gunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan mencuri waktu, karena mencuri waktu sifatnya tidak baik. Jadi lakukanlah hal yang terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.